everyone, welcome to this channel. Today we are going to talk about 5 benua usia 25. Here we go. Today we are going to talk about the tips and tricks how to go to 5 continents in the age of 25. Jadi kita akan bahas gimana tips dan triksnya sesuai dengan pengalamanku. Aku bakal sharing di sini bagaimana bisa mencapai itu semua. Disclaimer dulu, ini kalaupun misalnya kalian nggak punya mimpi untuk keluar negeri, it's okay. Tapi ada mungkin beberapa hal yang bakal aku sharing yang quite relevant, yang nantinya bisa kalian apply juga untuk mimpi-mimpi kalian yang lain. So without further ado, here we go. Jadi ke tips yang pertama, I would say adalah clarify and write your dreams. Jadi aku tuh selalu berusaha untuk mencatat mimpiku. Jadi kalau misalnya kadang kita tuh males, jadi kayak dengan nulis mimpi tuh itu kayak jadi pengingat sekaligus juga itu tuh kalau misalnya kita nggak ngewujudkan, nggak ada upaya untuk mewujudkan mimpi tersebut tuh kayak malu sendiri, kayak tulisan tuh bakal nampar banget. Jadi upayakan tulis mimpi kalian, tetapi ingat yang pertama adalah keep your dreams itu private. Jadi jangan orang lain nggak perlu tahu, karena biasanya dengan orang lain tahu itu kadang biasanya menciutkan juga. When it comes we are not able to achieve it. Jadi nanti kalau misalnya udah berhasil menggapai mimpi tersebut, monggo baru di share ke orang lain. Tetapi kalau enggak ya nggak perlu diumbar-umbar mimpinya ke orang lain. Dan yang paling penting juga nih, upayakan tapi ada juga sih sebenarnya orang yang sharing ke mimpinya ke orang lain supaya bisa didoakan. Jadi kalau aku pribadi mendingan kalau mau nyeritain mimpi, ada harapan, ada keinginan, ya ceritakan ke orang tua, dalam hal ini ibu. Aku tuh percaya doa ibu tuh yang kayak selalu nggak pernah melesat. Jadi if you need to tell one person, just tell your mom gitu. Terus selanjutnya adalah stay connected dengan orang-orang yang kamu rasa memiliki visi atau mimpi yang sama dengan kamu. Jadi aku tuh memang sejak dulu sering banget follow orang-orang yang misalnya punya pencapaian atau prestasi, misalnya ke luar negeri dengan kompetisi atau beasiswa. Ya udah aku follow. Jadi setiap lihat postingannya tuh aku jadi kayak semakin termotivasi, kayak selalu mikir what next gitu. Jadi ya udah, kita tuh kayak secara langsung bakal berupaya untuk menduplikasi apa yang ia lakukan, meskipun nggak bakal mirip, tapi itu jadi kayak penyemangat juga. Oh ya, aku bahkan biasanya kalau misalnya nih pengen dapat informasi salah satu beasiswa, aku tuh langsung japri atau nge-DM orang yang bersangkutan. Aku bahkan pernah yang aku tahu tuh, aku kebetulan ketemunya itu aku cari-cari browsing kan, dan nemu satu nama. Aku nyari dia punya Facebook dan aku japri DM dia, dan aku tuh nggak pernah ada ekspektasi bakal dibalas sebenarnya, karena aku tuh pasti orang ini bakal sibuk banget, dan ternyata who knows 2 hari kemudian itu dibalas dan dijawab dengan sangat terperinci oleh beliau. Dan dari sini tuh aku berpikiran iya juga ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak informasi-informasi gini itu kita yang harus nyari sendiri, kita yang harus aktif. Jadi gak usah malu. Kalau aku yakin kalau misalnya kalian nanya-nanya ke orang yang sudah punya pengalaman beasiswa, dan kalau orang tersebut tahu betapa susahnya mendapatkan beasiswa, itu pasti kalian akan dibantu. Dan ya mungkin it takes time karena mungkin orang lain juga sibuk ya, tetapi kalau bagi aku pasti insya Allah itu akan dijawab. Dan makanya gak usah malu untuk nanya-nanya itu. Nah, tips selanjutnya yaitu kalian bisa bergabung di organisasi yang berbasis volunteer.
Sebenarnya waktu aku ke Afrika tuh aku nggak tahu dengan bergabung di organisasi itu aku bakal dapat kesempatan itu, dan well, kesempatan memang kadang datang tidak bisa diprediksi ya. Tetapi tujuan awalku gabung di organisasi tersebut yaitu untuk pengembangan diri juga. Jadi self development, bisa ketemu orang baru, bisa jalin networking dengan orang lain, dan juga yang paling penting adalah bisa meningkatkan pengalaman skill, interpersonal skill dengan orang lain. Jadi kalau misalnya ketemu dengan orang lain tuh jadi kayak bisa cerita banyak hal karena kita udah kaya dengan pengalaman. Dan juga dengan bergabung di organisasi yang berbasis volunteer itu tuh kalian jadi kayak bisa apa ya, ya tadi self development, dan juga it's good for your CV. Bayangin ini kalau misalnya kita mau apply beasiswa dan kita tuh nggak punya pengalaman apapun untuk diceritain, nah dengan pengalaman bergabung di organisasi seperti itu bisa menjadi modal yang besar juga untuk kita bisa apa ya, meningkatkan apa yang ada dalam diri kita. Jadi kayak bisa meningkatkan nilai jual kita gitu di mata orang. Jadi kita juga kan gini, orang yang memberikan beasiswa tuh pasti mikir juga dong, kira-kira kalau aku berikan beasiswa ke anak ini, kira-kira impactnya bakal apa, anak ini kayak gimana sih orangnya. Nah kayak gitu. Jadi dengan bergabung dengan organisasi seperti ini itu tuh kaya banget ke pengalaman yang kalian bisa dapatkan, meskipun kalian gak dibayar secara materi, tapi kalian akan kaya dari segi tadi pengalaman, skill, pengetahuan. Nah yang selanjutnya adalah misalnya untuk kalian yang masih kuliah S1 atau misalnya SMA, sekarang tuh udah banyak banget kompetisi yang bertaraf internasional. Jadi kalau zamanku dulu tuh kebanyakan kompetisi internasionalnya tuh hanya untuk misalnya olimpiade matematika, fisika, debat dan sebagainya. Tapi sekarang tuh udah variatif banget. Jadi kayak misalnya nih ada temenku yang lolos karena misalnya ikut kompetisi buat komik, kemudian ada juga yang foto challenge, kompetisi gagasan atau ide, kemudian ada juga yang ikut kompetisi so many things. Ada juga pertukaran pemuda antar negara ya, jadi bisa kalian manfaatkan. Jadi sayang banget kalau misalnya kesempatan itu kalian gak gunakan atau sia-siakan. Jadi daftar aja, aku tuh prinsipnya daftar aja, kita tuh nothing tulus. Kalau lulus alhamdulillah, kalau enggak ya udah coba lagi, masih banyak lagi kesempatan lain yang bisa kita coba. Yaitu jangan lelah untuk mencari segala kesempatan yang ada, karena aku tahu tuh, bayangin aja Indonesia itu ada berapa negara yang menjalin kerjasama dengan negara kita. Jadi bakal banyak banget tawaran untuk misalnya nih anak-anak muda misalnya untuk mengikuti program pertukaran pelajar lah, atau misalnya ikut untuk penawaran beasiswa lah yang bisa kalian manfaatkan. Dan sekarang tuh udah gampang banget, udah banyak banget platform-platform untuk para pemburu beasiswa atau scholarship hunter yang bisa kalian cek, mau di Instagram atau di so many websites ya. Jadi kalian bisa langsung cek aja. Dan aku tuh percaya bahwa tuh kali aja nih misalnya nih dari sekian banyak negara, dan kali aja misalnya ada program yang ditawarkan dan gak ada pendaftar, ya kalian bisa aja mendapatkan keberuntungan atau jackpot. Kali aja nih ada yang kurang pendaftarnya, nah kalian bisa menjadi kandidat terkuat, ataupun kalian bahkan bisa saja terpilih untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Dan aku tuh percaya keberuntungan itu tuh berpihak ya pada orang yang bersungguh-sungguh atau bekerja keras. Jadi nggak ada tuh ceritanya misalnya kita nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba dapat beruntung, tiba-tiba dapat penawaran keluar negeri. Enggak, tetap keberuntungan itu berpihak pada orang yang bekerja keras. Jadi harus semangat untuk cari peluang, cari kesempatan itu ya. Selanjutnya yaitu untuk kalian yang misalnya masih sekolah dan butuh misalnya pengalaman tambahan, yaitu kalian bisa coba daftar ke traveling agency. Biasanya banyak banget yang cari anak muda yang misalnya bisa jadi tour guide yang jago bahasa Inggris, dan juga yang paling penting yaitu tadi kemampuan networking, karena kan nggak mungkin juga mereka nunjuk orang yang random untuk bisa jadi tour guide yang mereka. Pasti mereka butuh yang merekomendasikan kamu juga. Jadi ya kembali lagi, kalian tuh butuh networking. Jadi tadi dengan bergabung di organisasi kalian bisa kenal banyak orang ya, mungkin dari situ jadi salah satu pembuka kesempatan kalian untuk bisa keluar negeri. Tetapi ingat, biasanya kalau anak muda yang jadi tour guide tuh kadang nggak dibayar. Jadi ya paling tidak kalian bisa dapatkan pengalaman ya. Tapi kalau misalnya dibayar ya itu jadi nilai plus juga buat kalian. Last but not least, itu kemampuan bahasa Inggris kalian tuh harus senantiasa diasah, harus di-upgrade terus.
dulu tuh aku nggak punya kesempatan untuk bisa les, jadi aku tuh belajarnya murni otodidak. Tetapi kalau sekarang aku tahu tuh belajar otodidak tuh butuh disiplin yang tinggi banget. Jadi kalau sekarang tuh alhamdulillah ya, jadi kalian bisa bisa gabung di komunitas yang belajar bahasa. Jadi mau belajar bahasa Inggris, Prancis, Jerman dan sebagainya tuh udah banyak banget. Jadi menurutku manfaatkan kesempatan itu guys, dan sometimes it's for free. Just kalian tuh hanya butuh datang, berpartisipasi, dan kalian bisa mendapatkan ilmu. Jadi udah nggak ada tuh zamannya sekarang cerita, aduh aku nggak bisa bahasa Inggris karena biaya lesnya mahal lah dan sebagainya. Itu kembali lagi dari diri kalian. Jadi kalau aku boleh sarankan, ya udah, kalau memang kalian pengen ya udah go for it, jadi harus usaha guys. Jadi to conclude, aku tuh setuju banget kalau misalnya punya mimpi itu tuh dari kata dream, kita harus punya dedication, responsibility, effort, attitude and motivation. Jadi tanpa kelima hal itu tuh kayaknya semuanya tuh bakal sia-sia. Kalian butuh, penting banget kalian butuh kelima hal ini. Oke guys, jadi sekian video dari saya. Untuk video selanjutnya semoga aku bisa lebih produktif lagi sharing sesuatu yang seperti ini, dan kalian bisa komen di bawah kira-kira aku bagusnya cerita tentang apa, apakah misalnya cerita untuk mendapatkan pengalaman beasiswa apa dan sebagainya. Overall apa yang aku sharing di video kali ini itu sudah aku jalani juga. Jadi aku sudah pernah jadi tour guide, aku sudah pernah ikut pertukaran pelajar, aku sudah pernah dapat beasiswa kuliah, jadi macam-macam. Jadi silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyain, feel free to ask, dan see you in the next video. Bye.